Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober tahun 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng. Dalam rangka mendukung pelayanan, persembahan anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gereja, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, dan persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan serta pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng atau diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, atau ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya, informasi atau berita keuangan baik dalam berupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, maka hari ini kita bersama akan mengikuti dan melaksanakan sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilayani dalam ibadah ini. Dan yang terakhir, saya mewakili penetua diakon yang bertugas, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulentina STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, dan kepada para hamba Tuhan yang melayani sakramen Perjamuan Kudus. Demikian warta jemaat pada hari ini, dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka kami sampaikan agar Bapak Ibu warga jemaat sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak virus corona dengan menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat memasuki suasana ibadah. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang datang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil
Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan. Beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku,
Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu. Mohon belas kasihan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami oleh karena kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 127, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Duduklah aku sesuka
Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas amanah Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 33 hingga ayat yang ke-46. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Kami boleh menang dalam setiap perkara hidup. Hari ini kami dipertemukan dan dipersatukan kembali dalam rangka memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini akan menjadi satu dasar kekuatan iman kami kembali untuk kami menjalankan hari-hari kehidupan ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami masing-masing. Buka hati dan pemikiran kami ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini akan menjadi dasar kehidupan kami untuk kami masing-masing menjalankan hari hidup kami dengan baik. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Yang demikian bunyinya Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan yang melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ibu Bapa sedang jemaat kekasih Tuhan, dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Bahkan seraya ia melepaskan diri dari Tuhan, ia akan mulai melihat sesama sebagai saingan dan bukan sebagai saudara.
Dengan cara demikian hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, sirik dan intrik. Inilah yang terjadi pada Kain dan Habel, juga pada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kisah serupa ini atau cerita ini dilukiskan Yesus dengan perumpamaan pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya ke tangan penyewa. Namun si penyewa tidak ingin berbagi hasil panenan, membunuh setiap utusan dan putra pemilik. Luar biasa orang yang punya pemikiran semacam ini di zaman yang katakan belum canggih teknologi. Apalagi di zaman teknologi canggih saat ini tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi. Nah, perumpamaan itu dimaksudkan untuk para pemimpin Yahudi saat itu. Namun perumpamaan yang serupa masih relevan untuk para pejabat sepanjang zaman termasuk saat ini. Kita harus menyadari bahwa jabatan itu hanya mandat atau kepercayaan dari Tuhan. Bahkan kehidupan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita pertanggungjawabkan kepadanya. Bapak Ibu selain jemaat kekasih Tuhan, menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita, apakah hidup saya sungguh berbuah bagi Tuhan? Ataukah hanya untuk dinikmati sendiri? Apakah jabatan saya di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di gereja, apakah saya salah gunakan mandat atau amanat yang Tuhan telah berikan? Apakah saya setiap hari mempertanggungjawabkan hidup dan jabatan saya pada Tuhan? Dan apakah saya menerima kehadiran Yesus Putra Allah dengan terbuka untuk senantiasa mengingatkan misi Tuhan berikan pada saya? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya menjadi bahan perenungan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, gereja hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan Allah selalu memberikan kasih-Nya kepada kita, yang telah memberikan kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Ia sapa kembali dengan mengutus para nabi. Oleh Yesus diumpamakan dengan penggarap kebun anggur. Kalau kita penggarap sawah, bagaimana orang suruhan atau utusan untuk memberikan pencerahan ini malah dibunuh, dianiaya, disiksa, dan ditolak. Kasih Allah tidak berhenti sampai di situ ternyata. Maka utusan anaknya dalam kasih Allah, orang akan sungkan dan tidak berani. Namun apa yang terjadi justru jauh lebih kejam dan sadis terhadap putra yang diutus Allah ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, konteks saat ini fisik penolakan orang dengan menolak Nabi termasuk Yesus. Kali ini, hari-hari ini Tuhan Allah masih mengulurkan tangannya untuk membawa kembali kita, di mana sering lebih memilih jalan menyamping dari jalan kasih-Nya. Namun Dia selalu hadir dan menyapa kita untuk kembali merasakan kesatuan dengan kasih-Nya kepada kita. Kita lihat akhir-akhir ini dunia semakin hari semakin mengerikan. Orang ingin berhasil, ingin kaya, jalan pintas dilakukan. Dia tidak berjuang, dia tidak bekerja keras untuk menghasilkan atau mendapatkan rezeki dan berkat. Dengan mudah orang menghilangkan nyawa orang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, begitu juga berbagai bentuk penolakan dapat kita temukan. Lebih memilih asik dengan diri sendiri daripada kegiatan sosial keagamaan. Menggunakan kemampuan untuk boleh dikatakan menipu, mengumpulkan uang dengan cara yang tidak baik, dan aneka kegiatan-kegiatan buruk lainnya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah hari ini kita memilih kasih baik dan aneka kegiatan buruk lainnya? Dan Nas hari ini mau mengingatkan kepada kita, apakah hari ini kita memilih kasih-Nya atau tawaran dunia yang jauh, boleh dikatakan rencananya dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan Hari Pekabaran Injil dan Perjamuan Kudus sedunia. Lalu apa makna ketika kita melakukan
pekabaran Injil ketika kita melakukan perjamuan kudus yang hari ini kita akan bersama-sama makan roti dan anggur. Dan apakah dengan melewati perjamuan kudus hanya sebagai formalitas, ataukah dengan ketika kita mengikuti perjamuan kudus ada satu perubahan dalam perjalanan hidup kita? Jangan-jangan nanti perjamuan kudus hanya sebagai, boleh dikatakan biasa saja, tapi tidak menunjukkan dan menampakkan ada satu perubahan dalam perjalanan hidup kita. Hari-hari ke depan yang kita jalani tidak ada seorang pun yang tahu. Dan andai kata kita berbuat baik pun bukan untuk orang lain, untuk kita. Anggaplah pada besok hari kita tidak ada. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu pun akan kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Ibu Bapa dan jemaat kekasih Tuhan, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini mau mengingatkan kepada kita bersama. Seberapa jauhkah dalam perjalanan hidup kita, kita menghasilkan buah, baik untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami untuk mawas diri setiap saat, agar tidak main kuasa, namun selalu rendah hati menggunakan hidup dan jabatan untuk melayani sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang telah disampaikan melewati Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46, penggarap, tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami dan ajar kami tetap setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami persiapkan hati dan hidup kami masing-masing untuk menerima roti dan anggur, dan kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sakramen perjamuan kudus, penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26, untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah dan yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu.
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami tidak menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya undang sidang jemaat yang bisa dan mampu berdiri untuk berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri. Pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kini saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara. Pertanyaan pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya,
tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hati masing-masing dan kita memasuki saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala diserahkan itu diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah mereka makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku." Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, Aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Silakan Bapak Ibu mengambil roti dan anggur. Silakan. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan karena dosa kita. Silakan makan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan karena keampunan dosa kita. Silakan minum. Terimalah berkat atas perjamuan ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, pelayanan perjamuan kudus telah selesai dan selanjutnya kami serahkan kembali ibadah ini kepada pemimpin ibadah. Terima kasih. Kita masuk dalam doa syukur, perjamuan kudus dan doa syafaat. Nanti kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap tahta kudusan-Mu Tuhan.
Kami berterima kasih atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Sampai saat ini, kami boleh melakukan hidup kami dengan baik bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena kasih anugerah yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur bersama-sama pada hari ini dalam rangka Hari Pekabaran Injil dan Hari Perjamuan Kudus. Kami boleh melaksanakan Perjamuan Kudus sebagai tanda kasih sayang yang kami tunjukkan kepada Tuhan. Kami percaya melewati Perjamuan Kudus ini kami semakin dibawa lebih dekat kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan di hari-hari kehidupan kami boleh hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami menaikkan rangkaian syafaat kami, ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh layak menerima anugerah daripadamu. Biarlah ketika waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami masing-masing, ajar kami taat, ajar kami setia, ajar kami patuh menurut kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kami menjalankan perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dan persoalan-persoalan hidup, kami tidak takut Tuhan, karena Engkau selalu beserta dalam perjalanan hidup kami. Kuatkan iman pengharapan kami Tuhan, sehingga kami tidak goyah menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan kehidupan yang seringkali akan merusak kehidupan kami. Hanya di dalam penyertaan, hanya di dalam kasih karunia Tuhan, kami mampu menjalankan hari-hari hidup kami dengan baik. Berkati ibu bapa, para pendeta, penutua, guru Injil, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang terlibat dalam misi pelayanan pemberitaan Injil, baik di kota-kota, di pelosok-pelosok desa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas orang-orang yang ambil bagian terlibat di dalam misi pelayanan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Kami percaya di dalam pelayanan-pelayanan mereka, hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan ketika mereka menyebarkan berita sukacita dan kebahagiaan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan penyayang, berkati setiap pekerjaan usaha dan tanggung jawab kami. Ketika Tuhan Kau berikan kepada kami, ajar kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami itu dengan baik, sehingga melewati pekerjaan hidup dan kehidupan kami semakin diberkati. Baik kami sebagai pegawai negeri, swasta, nelayan, buruh, petani, bahkan apapun, Tuhan biarlah melewati semuanya itu. Dalam pekerjaan-pekerjaan kami memuliakan Tuhan. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati juga anak-anak muda-Mu yang di dalam pergumulan persoalan kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Pada saat ini kami mau serahkan anak-anak kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Baik tingkat dasar sampai perguruan tinggi, ketika mereka berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya. Berkati Tuhan pendidikan anak-anak kami. Biarlah roh kepintaran, akal budi, kecerdasan, kemampuan Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Hanya pula dengan kekuatan yang datang daripada-Mu, kami sebagai orang tua dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Bapa di surga, Bapa yang penuh pengasih, berkati tim ibadah pada saat ini yang sudah ambil peran di dalam rangka ibadah setiap hari Minggu. Berkati setiap pelayanan-pelayanan, baik song leader, baik liturgos, pemain musik, bahkan tim ibadah kami pada hari ini, sehingga melewati semuanya itu menjadi satu kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya hanya di dalam kasih karunia Tuhan COVID-19 akan berlalu, dan pada saatnya Tuhan diberhentikan dari semua apa yang akan menjadi pengaruh dalam perjalanan hidup kami. Karena ada banyak hal-hal yang ingin Tuhan nyatakan ketika COVID-19 boleh terjadi dalam kehidupan kami sebagai manusia. Berkati Tuhan bagi ibu bapa yang telah menemukan obat untuk COVID-19. Biarlah kami boleh terbebas dari sakit penyakit tersebut. Kami boleh menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Berkati para medis, para jurawat, para dokter, bahkan orang-orang yang sedang berjuang saat ini menyembuhkan COVID-19.
biarlah dengan upaya dan usaha itu Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Berkati orang-orang yang berduka cita, hiburkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak memandang gelapnya maut, tapi mereka memandang kepergian orang-orang yang mereka kasih dan mereka cintai. Mereka pergi untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya yang kekal. Bapa di surga, hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari-hari ke depan, kami mau serahkan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang sedang terjadi Tuhan, tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus yang berkuasa. Dan pada saat ini bersama-sama kami akan naikkan dalam kebersamaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita dan sekaligus persembahan perjamuan kudus. Dan sebagai nas pengantar, seperti yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 hingga yang ke-10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita iringi persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 dan bait yang kedua, Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan damai dan selamat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat silakan duduk kembali. Atas nama tim ibadah kami bersama mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.